Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pejabat gubernur Provinsi Jawa Barat. Tadi ada perwakilannya sudah kembali ke tempat, kemudian yang mewakili pejabat Wali Kota Bandung. Masih ada nggak ya? Udah nggak ada juga. Kemudian para alumni, Akang, Teteh, senior-senior, ada Kang Ervik yang mewakili kita semua alumni HMI Cabang Bandung sekaligus Yayasan Harapan Mukhlisin Indonesia. Ada Kang Rian Sumindar, tadi saya lihat ada Pak Uus, kemudian ada yang mewakili Majelis Wilayah Kahmi Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Dinda Yoga, kemudian juga tentu yang sama-sama kita sayangi Sekjen Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, hadir juga Ketua Umum HMI Batko Jawa Barat terpilih, kemudian Ketua Umum HMI Cabang Bandung periode 2023-2024, dan juga sekaligus saya ucapkan selamat kepada Ketua Umum HMI Cabang Bandung periode 2024-2025 beserta seluruh jajaran pengurus, termasuk Ketua Umum Kohati, dan seluruh hadirin yang saya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tentu pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah pada semua sehingga kita pada siang hingga sore hari ini masih diberi kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di silaturahim di HMI Cabang Bandung ini. Tak lupa senantiasa kita sampaikan salam dan salawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sebenarnya ya saya yang pantas mohon maaf karena tadi acaranya harusnya jam 10, kita mulai dari tadi jam 1. Saya sebetulnya udah dari awal bilang acaranya siang aja karena saya tahu saya akan agenda di Jakarta, kemarin di Semarang sampai malam tadi malam itu. Tapi ya sudahlah. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya nggak lama-lama karena ini udah 3:30, lebih banyak jumlah kursi daripada orang yang hadir. Udah pada pulang semua. Ada beberapa hal yang menyenangkan dan kemudian membuat kita tetap bangga sebagai keluarga besar HMI dan Kahmi. Kebahagiaan yang pertama adalah bahwa sampai hari ini Himpunan Mahasiswa Islam yang kita cintai, khususnya HMI Cabang Bandung, ini masih bisa melaksanakan proses roda organisasi secara baik. Saya belakangan ini kalau dengar kongres, kalau dengar musda, dengar konferensi cap gitu, konvercap, agak was-was, agak hati-hati. Karena bisa kadang-kadang tiba-tiba terdengar kongresnya deadlock, musdanya ditunda, kemudian cabangnya jadi pecah 2. Tapi alhamdulillah saya tanya-tanya tadi, ini HMI cabang ini ada pecahannya nggak ada. Itu menjadi kebanggaan kita semua. Ya. Artinya teman-teman atau adik-adik HMI Cabang Bandung ini bisa paham berorganisasi. Dan di dalam berorganisasi itu memang kita disiapkan ada media untuk berkompetisi yang
kita tahu kapan kita mulai, kapan kita bermain, kapan kita akhiri. Minggu lalu saya juga ke Bandung, datang ke acara partai saya, ada yang datang gitu, alumni-alumni. Dia bilang, Bang, itu Musdabatko udah 13 hari nggak selesai-selesai katanya. Loh, saya bilang ngapain aja itu ya, 13 hari nggak selesai-selesai. Tolonglah dibantu diselesaikan. Masa nyari ketua umum sebiji aja mesti 2 minggu, sebulan, saya bilang. Akhirnya 2 hari kemudian terpilih, dan terpilihlah ini adik kita Siti ya. Membuat sejarah baru, menjadi perempuan pertama jadi ketua umum HMI, Batko HMI Jawa Barat. Ya ini kebahagiaan kita gitu. Yang kedua, pelantikan cabang ini lebih banyak dihadiri oleh aktivis dibandingkan pejabat. Tadi ada ketua umum HMI cabang, ketua umum GMNI, ketua umum kelompok Cipayung, ada Satma PP dan macam-macam itu. Nah, saya kira ini juga bisa menunjukkan bahwa himpunan mahasiswa Islam itu masih bergaul cukup baik di lingkungannya, di lingkungan mahasiswa. Karena kadang-kadang akhir-akhir ini mahasiswa ini lebih nikmat bergaul dengan pejabat. Ya. Nah, nggak apa-apa, tapi jangan keasikan nggak mau bergaul sama teman sendiri. Nah, dengan kehadiran teman-teman tadi itu artinya komunikasi, koordinasi HMI cabang Bandung dengan para aktivis di kota Bandung ini cukup baik. Dan itu juga sekaligus menunjukkan bahwa memang HMI ini organisasi yang rahmatan lil alamin, yang memang terus memupuk ya adanya atau tidak menegasikan adanya perbedaan-perbedaan di antara kita, tapi bagaimana kita bisa mensinergikan semua perbedaan-perbedaan itu ya, untuk menjadi kekuatan. Jadi kalau memang masih ada adik-adik kelompok Cipayung ini, kan nilai yang dikembangkan oleh HMI itu pada dasarnya 2 kalau dikerucutkan, ya, keindonesiaan, keislaman dan keindonesiaan. Jadi dengan terus dibinanya komunikasi antar teman-teman mahasiswa dari berbagai latar belakang apapun, ya ini menunjukkan bahwa keindonesiaan, nilai keindonesiaan di lingkungan keluarga besar HMI cabang Bandung ini masih terus bisa bertahan. Kebahagiaan yang ketiga adalah ya ternyata alumni-alumni HMI cabang Bandung ini masih juga ikut peduli. Nah, yang saya khawatir karena terlalu sibuk, terus adik-adik HMI juga terlalu asik sendiri, nggak ada komunikasi, pelantikan atau acara-acara HMI itu nggak ada lagi yang datang alumni. Nah, tadi malah diberi kesempatan, ada pesan dari alumni HMI. Dan ada hal-hal yang baru. Tadi saya tanya sama Kang Ervik, dulu kayaknya saya waktu dilantik dari cabang sampai dari komisariat sampai ke PB HMI nggak pakai itu apa namanya, ada Al-Quran itu. Nah, ini sesuatu yang baru, sesuatu yang positif, tapi itu menuntut tanggung jawab yang lebih berat buat adik-adik semua dibanding kami dulu. Kami nggak dilantik pakai Al-Quran. Sekarang kalau adik-adik macam-macam itu bisa dilaknat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dilantik pakai di atas kepalanya Al-Quran. Nah, cuman begini, ada satu, ini Pak Sekjen. Mungkin ya ke depan harus juga ada
materi atau pelatihan khusus lah di antara kita, terutama sekjen, sekretaris, segala macam ini soal keprotokoleran. Sama dulu saya waktu di cabang ini nggak peduli itu. Soal-soal yang teknis-teknis kayak gitu. Tapi lama-kelamaan saya belajar lihat ya, keprotokoleran itu pada akhirnya kalau dikerjakan dengan baik itu menjadi wajahnya organisasi. Mungkin di dalam ke internal nggak ada masalah, tapi kalau keluar itu bisa jadi masalah. Saya mengalami berapa kali itu di urusan saya, gara-gara keprotokoleran nggak rapi, orang jadi nggak suka, orang jadi nggak mau lagi dekat dengan kita atau hadir kalau ada acara-acara kita gitu. Ini Pak Sekjen ini, ya harus difikirkan itu. Kayak tadi itu ya, mejanya ditarik-tarik sana, pindah sana. Tiba-tiba mau tanda tangan pulpennya nggak ada gitu. Kecil masalahnya dan tidak ada masalah kalau di antara kita. Tapi kalau udah keluar itu bisa jadi masalah. Pengalaman saya begitu. Ya. Nah, ternyata saya baru tahu di teman-teman TNI dan Polri itu salah satu pelajaran dasarnya itu soal keprotokoleran. Dan itu juga membina kedisiplinan sebetulnya. Nah, jadi itu preface saja, prolog saya. Saya singkat aja, kalau bicara tentang politik dan ilmu pengetahuan itu, kalau di kampus dua semester. Jadi saya menyampaikan pesan-pesan aja lah. Pertama begini, kalau kita bicara tentang visi, kemudian bicara tentang fondasi dan kemajuan, itu ya temanya di situ. Dengan perkembangan dunia seperti sekarang ini, itu urusan gampang, nggak susah. Ya. Sederhananya, di era sekarang ini, dibandingkan dengan era dulu saya, Kang Ervik, sebelumnya segala macam. Kalau orang mau jadi pintar, atau manusia menjadi orang yang pintar, itu jauh lebih gampang sekarang. Kesempatan sekolah lebih besar. Kalaupun nggak mau sekolah formal, banyak sekolah informal. Atau juga kalau misalnya mau sambil belajar hidup, itu fasilitasnya banyak. Ya. Belajar aja tiap hari dengan Mbah Google itu. Tiap hari buka aja Google itu. Ya. Bisa jadi pinter. Gitu. Bahkan saya kemarin ngisi kuliah umum di Undip. Di Fakultas FISIP itu sekarang kalau ujian itu 60% dosennya membolehkan mereka bawa macam-macam kalau ujian itu. Sampai buka Google pun boleh. Gitu. Nah, yang lebih menariknya lagi sekarang kampus ini kan udah ada 3 jenis kampus sekarang. Yang pertama kampus konvensional. Nah, ini zaman saya dulu. Sekarang masih ada kuliah. Saya tanya tadi ini Adinda Ketua ini kuliahnya di mana? Ternyata satu komisariat sama orang rumah saya. Makanya saya nggak datang. Udah dipatok tanggal 18 Mei harus datang ke Bandung. Saya bilang ini kok sibuk betul apa? Saya tanya tadi di jalan. Ini komisar dari mana? Oh ternyata satu komisariat. Bahaya kalau nggak datang. Masih kuliah di kampus. Itu masih ada. Kemudian kemarin berkembang.
Orang sudah juga bisa kuliah pakai jalur online, ya. Itu ada namanya universitas terbuka, macam-macam itu. Nah, sekarang sudah ada kampus digital, universitas digital. Kami sudah punya kampus digital. Bahkan kampus digital pertama bukan hanya di Indonesia tapi di Asia Tenggara. Namanya Universitas Insan Cita Indonesia. Ya semuanya pakai robot. Pakai apa namanya? Ya kuliah secara virtual. Tidak ada interaksi fisik. Ya. Referensinya juga literaturnya juga bisa diakses tidak pakai fisik lagi. Nah, jadi ini maksud saya, dan itu murah universitas digital itu. Jadi orang mau pintar, sekarang nggak susah. Menjadi manusia yang intelek itu tidak susah. Tapi yang jadi problem, kalau kita ingin masuk dan berpikir kemajuan ke depan adalah kita ini harus berpikir membentuk menjadi manusia yang sejati. Nah, manusia yang sejati itu harus lengkap. Ada akalnya, ya, ada akalnya, itu tadi intelek, sempurna fisiknya, ya. Tapi juga ada spirit atau hatinya, kira-kira gitu. Ini wujudnya moral, integritas, dan seterusnya. Nah, ini yang mulai hilang, yang menggugurkan manusia menjadi manusia tidak sejati jadinya. Pintar banyak. Nah, waktu halal bihalal kahmi, ya, kita undang Profesor Nazaruddin Umar kasih tausiah. Beliau bilang kalau kita memahami Islam, ya, nilai Islam itu kalau mau penuh pahami Al-Quran. Kalau Al-Quran ini mau diperas lagi, itu semua intinya ada di Suratul Fatihah. Kalau mau diperas lagi, memahami Allah melalui Al-Quran, dan itu intinya Ar-Rahman, cinta. Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu Asmaul Husna. Ya. Terus saya berpikir, ya, mungkin memang manusia sekarang di dunia ini, ya, problemnya itu sekarang. Kalau manusia ini tidak hilang cintanya, artinya sifat atau nilai Ar-Rahman itu, mungkin nggak ada perang di Timur Tengah itu. Mungkin kalau manusia ini masih ada Ar-Rahmannya, cintanya, mungkin dia nggak tega bunuh orang. Nggak tega bunuh saudaranya. Kalau masih Ar-Rahman, dia nggak mungkin membiarkan ada kefasikan. Dia nggak mungkin membiarkan ada kefakiran. Kalau ada Rahman, mungkin dia nggak mungkin berani berbohong. Nggak berani korupsi. Tapi sekarang yang terjadi adalah orang menggunakan akalnya. Orang menciptakan sesuatu dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologinya justru untuk bunuh orang.
justru untuk korupsi, justru untuk macam-macam. Nah, ini fenomena paradoks yang harus kita jawab. Nah, ternyata juga saya mungkin sudah pernah saya sampaikan berkaitan dengan itu ya, berkaitan dengan itu. Saya ulangi lagi, ada sebuah penelitian, ya, penelitian yang dilakukan oleh sebuah lembaga di Swedia. Mereka melihat bahwa mau mengukur variabel atau akibat ya, sebuah negara itu sukses. Nah, kalau sekarang ini yang disebut negara sukses itu sebagian besar memang di negara-negara wilayahnya mereka itu. Di negara Skandinavia itu. Finlandia, Norwegia, Swedia, Denmark, gitu. Situ. Nah, mereka mau cari tahu kenapa ini negara ini sukses. Kemudian mereka buat research. Ternyata yang membuat negara sukses itu kalau masyarakatnya sukses. Masyarakat sukses disebut kalau manusia-manusia sukses. Jadi kenapa tadi negara-negara itu disebut menjadi negara sukses, ukurannya kira-kira indeks pembangunan manusianya itu sekarang ranking 1 sampai 5 mereka itu. Indeks pembangunan manusia itu dihitung dari tingkat pendidikan masyarakatnya, tingkat kesehatan masyarakatnya, ya, kematiannya rendah dan segala macam itu. Terus juga diukur dari tingkat keamanan. Ya. Jadi di sana kriminalitas tidak ada, ya, pulang jam 2 malam nggak ada yang begal, ya, parkir mobil di mana aja nggak ada yang curi. Kemudian juga diukur dari indeks kebahagiaan. Seberapa banyak orang senyum di sana tuh diukur. Ya. Mungkin negara kita banyak yang cemberut. Kalau di sana senyum semua. Nah, dicari tahu. Jadi negara sukses itu karena masyarakat sukses itu karena manusia sukses. Nah, manusia sukses itu dicari tahu apa sebetulnya yang disebut atau variabel apa saja yang menjadi ukuran sehingga disebut seorang manusia yang sukses. Ketemulah ada 30 variabel. Ada 30 variabel. Di sana ada variabel ya. Variabel IQ-nya tinggi. Ya. Intelligence quotient-nya tinggi. Tapi ternyata itu berada di urutan 30. Kemudian lagi ada variabel bahwa dia sekolah di universitas-universitas excellent. Ya kalau di dunia itu yang sering disebut-sebut Harvard University, Stanford University, MIT, London School of Economics, macam-macam. Tapi itu berada di urutan 25. Ada lagi disebutkan orang yang sukses itu kalau IP-nya cum laude. Tapi itu urutan 23. Nah, ternyata ini kan ukuran orang-orang pintar semua. Tetapi yang nomor satunya itu adalah kejujuran ternyata. Jadi dalam riset ini mengatakan orang yang sukses itu bukan hanya sekedar pintar, tapi juga orang yang jujur. Relevan tadi dengan apa yang saya ceritakan tadi. Orang kalau mau jadi pintar sekarang gak susah. Banyak orang pintar. Banyak orang sekolah.
Sekarang jadi jujur. Itu tadi masalah integrity, morality. Jadi pintar saja nggak cukup untuk menjadi orang sukses. Nah, nomor satu itu. Ya. Nomor duanya adalah disiplin. Orang yang hidupnya disiplin. Ya ini memang agak repot ini di kita ini. Saya juga dulu kayak begitu. Ya kan. Dulu kan kalau HMI, mudah-mudahan HMI sekarang nggak kayak gitu. Ya kan. Ini saya cerita saya dulu ya ini. Saya cerita saya dulu. Kalau HMI zaman saya dulu itu kan habis maghrib dapat buku baru, diskusi berdebat sama teman selamanya, undang kelompok Cipayung. Diskusi sampai jam 3 jam 4 pagi. Habis itu ketiduran. Bangun telat subuhnya jam 8. Sholat subuh. Habis itu tidur lagi sebentar. Menjelang zuhur bangun mandi. Ya. Habis sholat zuhur bertebaranlah di muka bumi sambil bawa proposal. Ketemu alumni, ketemu siapa-siapa lah, itu ya. Sampai asar, menjelang maghrib pulang lagi. Dapat informasi dari alumni tadi cerita ini mengolah apa urusan politik lah, pilkada lah, pilpres lah, pileg macam-macam. Diskusi lagi malam, sampai malam lagi. Nah itu disiplin. Mudah-mudahan nggak kayak gitu lagi yang sekarang. Apalagi di bawahnya ada masjid. Pasti sholat subuhnya rajin. Dulu nggak ada masjid. Dulu kamar saya tuh kalau bangun yang lama posisinya di sinilah. Masjid jauh, nggak kedengaran. Jadi ada alasan. Sekarang kalian nggak punya alasan. Karena begitu azan pasti dengar ada masjid di bawah. Jadi kalau melanggar dosanya lebih besar pada kami dulu. Nah, jadi makanya itu yang mungkin membuat adik-adik lebih disiplin sekarang. Nah, jadi yang ketiga itu dukungan orang terdekat dari penelitian itu. Nah, dukungan orang terdekat ini jangan ditafsirkan, wah kalau gitu di HMI boleh pacaran dong bang. Oh enggak, bukan itu. Dukungan orang terdekat itu adalah keluarga. Nah ini ada penelitian lagi lebih yang lain. Ya. Kenapa anak-anak Asia termasuk Indonesia otaknya besar-besar. Makanya pintar-pintar, juara olimpiade, matematik, fisika, macam-macam itu. Karena memang lingkungan kultur masyarakat di Asia ini itu memungkinkan membuat anak-anaknya otaknya besar. Kenapa? Karena ada penelitian. Jadi anak-anak Asia ini otaknya volumenya lebih besar. Karena ada ikatan affinity connection namanya. Karena kita anak-anak Indonesia, anak-anak Asia mulai dari lahir mungkin lepas dari orang tuanya sekira-kira umur 20-an. Ini Adinda asal dari mana? Bekasi. Orang tuanya tinggal sana. Pulang berapa kali sebulan? 4 bulan sekali. Ya, masih pulang lah kan yang penting kan? Masih pulang. Itu juga mungkin 2-3 tahun terakhir aja setelah jadi aktivis HMI. Kalau nggak dulu pasti tiap minggu pulang. Nah ternyata pelukan seorang ibu, pelukan seorang ayah itu menimbulkan hormon yang mempercepat hormon, menambah hormon penambahan volume otak. Nah jadi jangan lupa, habis ini sering-sering cium tangan, peluk ibu dan ayahnya. Ya. Selain punya dapat keberkahan, otak saudara-saudara itu tambah besar.
Nah, jadi affinity connection. Anak-anak HMI, menurut saya setelah masuk HMI keluarganya jadi dua. Satu keluarga yang ibu dan ayahnya dan adik-adiknya yang besarkan. Yang kedua adalah teman-teman di HMI-nya. Ketua umum cabang ini nggak pulang 4 bulan sekali. 4 bulannya itu dia bergaul sama teman-temannya yang sudah dianggap keluarga. Ini yang sering disebut cikal bakal HMI connection. Ya. Apa yang mau saya sampaikan? Harusnya anak-anak HMI yang punya 2 keluarga, otaknya lebih besar 2 kali lipat dibandingkan orang yang tidak aktif di HMI. Karena dia punya 2 keluarga. Dari lahir sampai mahasiswa dengan sama ibunya, kemudian kita sudah menganggap lebih dari keluarga kita, teman-teman lingkungan HMI kita. Kadang-kadang kita mungkin lebih akrab, lebih dekat dengan teman HMI kita dibandingkan dengan adik kakak kita. Karena sudah kita anggap sebagai keluarga. Nah, tapi artinya 1, 2, 3, 4-nya itu ya, itu bukan soal otak semata. Otak itu di urutan yang 23, 25, 23, 25, 30. Makanya saya katakan balik lagi yang tadi, orang mau jadi orang pintar sekarang itu gampang. Nggak susah kayak dulu. Yang susah itu menjadi orang yang berintegritas. Orang yang bermoral dan itu yang mahal sekarang. Apalagi terbukti dengan cerita riset tadi itu, orang yang sukses itu adalah orang yang nomor satunya, orang yang jujur. Nah, jadi kalau tadi kita bicara tentang kemajuan, bicara tentang visi, ya, nah, harusnya HMI itu sudah mulai berpikir mengembalikan nilai-nilai manusia yang sudah mulai hilang di tengah pergaulan masyarakat dan pergaulan dunia. Tadi udah bagus lah itu. Yang 4 visi 2030 segala macam itu. Udah kalau orang Medan udah paten kali lah itu. Gitu. Tinggal dijalanin aja. Cuman yang lebih fundamen dari itu, tadi kan Anda bicara tentang fundamental tadi. Jadilah manusia-manusia yang sejati. Manusia sejati itu tidak hanya mengembangkan akal, pikiran, kapasitas intelektualnya, bukan hanya menjaga fisiknya yang kuat, tapi juga hati nuraninya yang kuat, yang besar. Nah, jadi kalau udah kayak gitu nggak ada lagi HMI pecah dua, gitu ya. Musda sampai 2 bulan gitu. Kongres pindah tempatnya sampai 5 kali gitu. Harusnya sih nggak ada lagi. Karena akan muncul keikhlasan, sikap gentleman dan seterusnya. Nah, jadi udah jam 16, ya, tinggal 7 menit lagi. Saya kira itu saja beberapa ya pesan aja lah. Pesan kedua dari alumni menambahi apa yang disampaikan oleh Kang Ervik. Ya. Sekali lagi selamat buat Adinda Muhammad Ilham dan semua teman-teman pengurus HMI Cabang Bandung periode 2004-2025. Kemudian Ketua Mukahati. Oh, ada satu lagi saya lupa. Kami sudah punya film namanya Lafran. Ya. Dan ini sesuatu yang baru. Dulu mungkin
HMI itu nggak kebayang, jangankan buat film, nonton film aja takut. Karena diusuin, apalagi kalau mau jadi calon ketua umum. Kalau nonton di bioskop ketahuan, itu dicatat, wah ini nggak bisa jadi calon ketua umum. Dulu, berenang aja dulu kayak begitu. Kalau nggak salah di Musda Batko Jawa Barat, senior-senior saya dulu ada ketua umum Batko, calon ketua umum Batko nggak jadi gara-gara ditunjukin foto berenang. Itu masa lalu. Sekarang kita harus masuk bioskop sekarang. Kalau dulu malu-malu, sekarang kita harus masuk bioskop. Kenapa? Karena kita punya film baru namanya Lafran. Tadinya saya minta sama teman-teman kami wilayah Jawa Barat, habis acara pelantikan ini kita mau buat nonton bareng. Tapi ada kendala teknis. Ya. Kendala teknisnya ya sama-sama tahu lah kita. Sama dengan pembuatan film itu. Film ini dibuat 7 tahun. Ya, inisiatornya Bang Akbar Tanjung. Bagaimana kita menghargai pendiri HMI. Ya. Nah, nanti rencananya minggu kedua Juni ya, Kang Yoga ya. Nah, tolong nanti adik-adik cabang memobilisasi. Ya. Sekarang saya sedang keliling Indonesia 35 kota rencananya. Setiap kota itu targetnya minimal 1.000. Ini untuk warming up. Jadi ini masih eksklusif punya kami, punya keluarga besar HMI. Jadi memang nanti nontonnya gratis. Yang fasilitasi kerjasama MW kami dengan MN kami. Ya. Kita udah di 4 kota. Saya kemarin di Semarang juga sambil nonton bareng sana. Sebelumnya di di Medan, sebelumnya di Padang, sebelumnya lagi di Lampung. Baru 4 kota. Rencana mungkin minggu kedua udah selesai 35 kota. Nah kita dalam rangka menyambut tanggal 20 Juni. 20 Juni film ini akan di-launching tayang resmi di seluruh bioskop Indonesia. 20 Juni. Jadi ini kita warming up. Kenapa perlu warming up? Supaya gini, kita selama ini bangga, ya, bangga menjadi alumni atau organisasi tertua dan terbesar, organisasi mahasiswa tertua dan terbesar di Indonesia. Bahkan kita sering mengklaim jumlah alumni kita, ada yang bilang 2 juta, ada yang bilang 3 juta, ada yang bilang 4 juta gitu. Kalau dihitung-hitung memang mungkin saja minimal 2 juta. Nah, tapi kita nggak pernah menunjukkan benar nggak 2 juta, 3 juta, 4 juta itu. Nah sekarang kita punya cara, punya alat untuk menunjukkan. Karena ini pertaruhan reputasi kita. 20 Juni itu menjadi tanggal yang penting. Kenapa? Kalau hari itu ya yang datang cuma sedikit, maka film itu akan hilang di bioskop. Nah, kita punya benchmark. Teman-teman Muhammadiyah juga punya film Sang Pencerah. Ya. Pada saat kemarin mereka tayang perdana, sampai beberapa hari kemudian mereka mencapai 1,3 juta. Nah saya di Majelis Nasional kami punya target minimal 1 juta atau bisa 1,5 juta di tanggal 20 Juni dan 3 hari berikutnya. Kalau itu bisa kita capai, insya Allah film itu bisa sebulan bertahan. Nah kenapa ini penting? Satu, bukan hanya soal kebanggaan kita bahwa kita menunjukkan kita kader atau alumninya jutaan, bukan itu. Tapi ini film tentang perjuangan organisasi yang kita cintai ini
dan juga perjuangan keindonesiaan. Harapannya 3 level. Level pertama buat alumni. Alumni kalau nonton film ini memunculkan memori dan kebanggaannya tetap bahwa kita nggak salah berada menjadi bagian keluarga besar HMI dan KAHMI. Bagi adik-adik HMI harusnya tambah keras menjadi organisasi perjuangan. Tadi itu adik MC mengatakan nggak pernah disebut masa bakti dari itu. Masa juang 2004-2025, masa juang 2004. Nah, memang ini organisasi perjuangan. Nah, yang ketiga, kita ajak adik-adik mahasiswa, adik-adik pelajar. Mudah-mudahan, insya Allah kalau dia nonton film ini, dia minimal dia tambah cinta sama Indonesia, minimal tambah komit terhadap perjuangan Islam, mudah-mudahan dia bisa ikut masuk HMI. Jadi ini menjadi alat juga bagi HMI untuk hidup selamanya secara abadi. Jadi rencana kami di Majelis Nasional KAHMI, nanti setelah putar tayang resmi di bioskop, kita sedang upayakan juga kalau bisa masuk di Netflix atau di Maxstream. Habis itu mungkin sekarang sudah ada televisi yang juga mau menawarkan untuk menayangkan itu, tapi nanti setelah itu. Tapi yang paling penting setiap perkaderan HMI itu orientasi harus dikasih film itu dulu. Ya. Mungkin teman-teman masuk ke kampus nanti bawa film itu tonton semua buat mahasiswa. Jadi kalau dulu orientasi, kalau saya kan ada ice breaking. Udah mulai lempar-lempar sendal kalau dulu zaman saya. Nah, sekarang enggak, kita kasih film. Ya, supaya orientasinya masuk HMI itu kenapa bisa ini. Nah, jadi nanti tolong koordinasi ya teman-teman cabang, teman-teman ketua umum cabang, ketua umum Batko nih sama MW KAHMI, sama Kang Ervik, kawan-kawan alumni supaya nanti tanggal berapa tanggal 10 ya rencananya. 10 Juni kita nonton. Itu gratis. Tapi nanti yang paling penting tanggal 20 Juninya. Ya. 20 Juninya itu nanti kita rame-rame ajak semua untuk bisa datang. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Lagi terima kasih Kang Ervik, terima kasih udah mengawali terus HMI Cabang Bandung. Sampai sekarang gedung ini bisa terus berdiri tegak megah dan dipakai kegiatan yang produktif insya Allah. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.